dengan takwa menarik cita, disiplin menyiapkan generasi harapan, siap memimpin di masa depan. Al-Quran dan Sunnah santri utama, junjung tinggi nilai Pancasila, kreatif betul menggambarkan nama, solid dan cerdas berakhlak mulia. Kami generasi hati-hatilah dengan waktu anakmu bangun di pagi hari, harus ada kalimat Allah dan Rasulnya dan kalimat thayyibah yang ada telinganya, gitu ya. Yang kedua, hati-hatilah dengan waktu mau tidur anakmu, gitu ya. Tutuplah kalian anakmu dengan Allah dan Rasul. Ini gampangnya para ibu dalam Islam seperti ini udah. Di halaman itu, beliau cuma merujuk ke satu ayat di Al-Quran, yaitu As-Saffat 102. Saya marah ke diri itu gini Pak, karena apa ya istilah orang peribahasa orang itu, ayam mati di lumbung padi gitu loh. Saya punya Al-Quran, tapi saya nggak mendidik anak-anak saya dengan Al-Quran gitu loh Pak, dengan As-Sunnah. Saya punya sekolah, saya mengurus sekolah gitu, tetapi saya nggak mengurus sekolah itu dengan yang pertama rujukannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu loh. Jadi kalau di rumah itu ada masalah, susah ngurus anak, hati nggak ketemu dengan pasangan, hati nggak ketemu dengan anak, komunikasi nggak jalan. Kenapa? Karena rujukan pertama saya bukan parenting wilayah, gitu Bapak Ibu. Di sekolah begitu banyak persoalan di antara kita dengan murid-murid kita, yang terlalu dengan guru. Kenapa persoalannya? Karena kita rujukan pertamanya bukan ke sana. Kata Ustaz Fatihah kan itu kenapa sekolah banyak persoalannya? Karena guru-gurunya yang mulainya nggak jalan gitu Bapak Ibu. Karena salah satu persyaratan yang guru-guru itu yang sekolah yang baik dan benar itu adalah ciri khas yang lainnya. Karena dia harus pegang. Kalau di sini hampir 1.000 murid, 1.000 murid datang pagi-pagi itu dengan 1.000 persoalan. Itu Ibu. Kalau bukan hati yang jernih, itu berat udah. Berat ayah untuk melaksanakan. Jadi itu sebabnya kalau kita datang ke guru-guru Bapak dan Ibu, saya merasakannya gitu. Oh nggak usah kita marah-marahin guru ya, karena berat sekali. Datang ke sini gondong waktu 1.000 orang, itu kalau nggak kuat bisa stroke itu guru. Iya, satu persoalan datang nih, gitu. Anaknya manyun aja datang. Terus kita bilang, kenapa Bang? Ada yang bisa pakai bantu, bisa bantu. Cara menarik nafas saja di dalam di persoalan. Ayo, duduk satu sini. Datang lagi satu anak, manyun lagi anak. Ibu-ibunya bilang, bisnisnya bilang, jangan nanti aku nangis. Itu 1.000 Bang. Kalau bukan karena Allah, bukan karena timur lainnya guru-guru, tunjangnya guru-guru ketika dia datang ke sekolah ini. Kalau bukan karena tilawahnya Bapak Ibu dan guru, bukan karena menjaga makanannya, guru dari Pak Guru bahkan kuat menghadapi 1.000 anak Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berkata, jadi saya mengenangkan dengan Bapak dan Ibu adalah bahwa teori itu nanti itu nomor kesekian. Tapi apa yang paling penting dalam pengasuhan itu, benahilah keberkahan dalam rumah tangga kita. Satu, keberkahan dengan Allah. Makanan minum kita dari mana? Ayo cek makan minum kita dari mana? Yang kedua adalah ayo cek berbuat. Bagaimana kita sholat ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita mau menghebatkan anak laki-laki kita, sementara anak laki-laki dan perempuan kita pernah mendengarkan Bapak Ibu membaca Al-Quran. Kalaupun pernah mendengarkan dan kita sampai SMP bacanya gini aja gitu Bapak Ibu. Sementara anaknya dia bilang, ayah aku boleh nggak? Dia nanti kelas 6 SD. Ayah aku boleh nggak? Sekolah. Kata ayahnya, apa nak? Sekolah yang kaya. PSI bisa, gitu ya. Kalau diri anak ada. Sampai ayahnya nggak ngerti gitu sekolah anak itu apa.
ayahnya berpikir bahwa Anaba itu produk syariah baru dari BSI. Jadi apa ya? Ini terus itu selalu ya apa itu? Tapi kita nggak, anak kita tahsin Al-Quran itu sudah luar biasa. Sekarang kelas 4 SD di Cordova, tahsin Al-Quran masya Allah. Kita sementara nggak berani gitu bapak ibu. Dia mau masih duduk juga mau kata anak nggak ada ibu, nggak ada awak jujur gitu kan baik bapak ibu. Nah baik. Jadi masalah mudah kita berangkat dengan semacam itu, artinya kita dengan sekolah berangkat bahwa basic kita adalah parenting ilmiah. Jadi mengasuh itu dengan konsep rujukannya mana dulu gitu apa ya, gitu ya. Seperti misalnya guru, kenapa guru doa di usia anak-anak umur 8 tahun 9 tahun ke atas ini sudah menerapkan apa yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Karena mau masuk anak laki-laki pasti berbeda dengan si anak perempuan. Kalau kita masih memperlakukan hal yang sama pada anak laki-laki dan perempuan di usia 8 tahun ke atas, lihatlah persoalan nanti 15 tahun ke atas, penyimpangan seksual, seks yang bebas dan lain. Kenapa? Karena anak perempuan tidak diperempuankan, anak laki-laki tidak di baik. Sahabat ini nanti saya dapat WA aja ya Pak ya. Nanti saya WA ke Pak Salat atau Ustadz ya. Karena saya khawatirnya nanti kurang nilainya karena nggak ada mantunya. Gitu. KBSI bukan barang baru buat saya. Saya rutin yang selalu di pasar besar. Akhirnya masih saya ketemu Pak Hadi. Kok cukup dah gitu ya. Jadi saya bilang baik. Nah sekarang Pak diskusinya ini mudah-mudahan didampingi balik agar anak akhir balik. Jadi kalau balik itu nggak bisa ditunda balik, nggak bisa Bapak Ibu. Nggak ada kalau aging ada anti aging, kalau ini nggak ada anti balik. Anak-anak akan balik bapak ibu suka atau nggak suka, anak akan balik. Suaranya akan berubah, badannya akan bertambah besar, kemudian banyak hal yang urusan yang balik dia akan lakukan, terutama soal tubuh dan reproduksi. Yang menjadi berubah atau tidak ada itu adalah yang mendampingi baliknya, yaitu akhir. Jadi banyak betul anak-anak kita yang balik, bahkan ada orang yang balik sampai 40 tahun tapi dia belum akhir juga. Gitu ya Pak Ibu ya. Itu yang disebut dengan absent husband dan absent father. Itu yang menyebabkan kenapa perceraian di Indonesia sangat tingginya luar biasa. Kenapa? Seorang istri mengatakan pada suaminya, abang, aku sebenarnya kuat, meskipun abang gajinya yang sedar-sedarnya aku kuat. Aku siap untuk puasa dan lain-lain. Karena dulu awal aku melihat abang di ta'aruf, aku udah menyiapkan diriku. Pas melihat wajah abang aja, kayaknya harus siap puasa Senin Kamis. Gitu ya, atau puasa Daud gitu. Aku siap bang, kata si istri ini calon dulu. Tapi kata istri, aku nggak kuat bang. Abang usia 40 tahun secara fisik, tetapi secara psikologisnya abang seperti anak umur 25 tahun. Jadi ini siapin teh manis, si abangnya pulang kerja, siapin teh manis. Nah terus kata si istrinya, bang, mumpung masih panas, diminum sama si abang, nggak manis. Apa yang dilakukan oleh si abang umur 40 tahun? Jadi minum, taruh, kemudian WA dipegang, istri duduk di situ, abangnya masuk ini ya, kata istrinya, bang, habisin bang, mumpung lagi panas. Ya gampang, terus aja. Ini bisa 3 jam begini. Jadi kata si istri, abang 40 tahun, tapi cara menyelesaikannya seperti anak umur 25 tahun. Udah bekal. Jadi kenapa nggak selesaikan aja? Abang 40 tahun, harusnya usia psikologisnya abang kita ini di atas 40 tahun, begitu amanahnya di dalam pengasuhan. Jadi bapak dan ibu, amanahnya dalam punya anak itu adalah usia psikologisnya harus lebih maju dari usia biologis. Amanah sekolah itu adalah bagaimana anak kelas 4 usia biologisnya, usia psikologisnya harus seperti anak kelas 5, itu amanahnya. Bapak Ibu, itulah sebabnya kenapa kita beda-bedain memujinya gitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya anak balik, jangan dipuji seperti anak kelas 3 SD ke bawah. Kelas 3 SD ke bawah itu masih bisa muji. Ya Allah, hebat banget anak ibu. Anaknya masih senyum tuh Bu.
dia senang, oh ibu suka gitu. Tapi kalau udah anak kelas 4 SD ke atas, jangan puji lagi seperti itu. Bukan nggak boleh, tapi nggak pas. Jadi kalau anak kelas 4 SD ke atas, ibu, guru, bapak masih muji, ya Allah, hebat banget anak ayah. Nanti anak kelas 4 SD bilangnya, iya, iya, biasa aja kali. Nah, gitu. Jadi apa Bu? Karena apa? Karena pujian itu tidak menambah kematangan usia psikologisnya. Karena anak balik itu nggak perlu dipuji. Anak balik itu intinya dia butuh pride. Makanya kata Ustaz Abdullah Nasir Ulwan, kalau punya anak kelas 4 SD ke atas, pastikan ketika dia keluar dari rumah bapak dan ibu, dia punya pride. Itu yang paling penting. Bagaimana pride itu? Pride itu selalu berhubungan dengan persoalan apresiasi. Apresiasi selalu berhubungan dengan persoalan tanggung jawab. Jadi anak kelas 4 SD itu sudah harus dikasih tanggung jawab. Jadi kalau bapak ibu anak kelas 4 SD pulang, kata depannya jangan begini lagi. Kata depannya harusnya jangan lagi diambilkan nasinya, harusnya mengambil sendiri. Jangan lagi dibangunkan, harusnya membangunkan sendiri. Kalau tidak apa, kita gampang clear kita masuk anak hari ini diambilkan nasinya, tapi ibu dan bapak membuat lubang besar ketika dia besar kelak kemudian hari. Ketika dia menjadi seorang suami, dia nggak bisa mandiri. Anak SMA masih diambilkan nasi, handuk masih diambilkan, karena itu sudah nggak pas lagi juga bagi dia. Nah itu satu hubungannya kita bahas hari ini anak balik. Jadi persoalan kita adalah anak kita balik tapi tidak akil. Yang akil yang tadi kita yang kata depan diganti dengan memujinya diganti. Jadi kalau anak pas SD ke atas, ibu dan bapak bagaimana mujinya anak balik? Kalau di Dovo sudah dibuktikan. Jadi kalau caranya, kalau dia ngasih bapak misalnya pulang nih ngasih minum, gitu ya, nih saya bikin minum, ibu bunda ayah. Jadi bunda kalau anak nampak dari ke atas, kalau tadi dia ngerjain PR, lagi sibuk ngerjain PR, terus dibikinin minum buat bapak dan ibu, jangan dipuji yang tadi itu bos, ayah ya. Dan dia bilang, ayo bapak, jangan stop. Jadi bilangnya apa? Yang karena anak kelas 4 SD butuhnya bukan pujian tapi penghargaan. Jadi kalau penghargaan itu selalu proses, sama bapak dengan ibu. Kalau bapak sering memuji ibu seperti anak SD, lama-lama ibunya nggak respect sama bapak. Iya. Jadi bapak-bapak ini mohon maaf ya, misalnya makan nasi enak gitu dibikinin sama istri, bapak-bapak nggak usah. Ya Allah, hebat banget istri. Lama-lama dipukul pak, kita mau ngaji pukul, kita ngomong lagi, gitu ya. Karena dia nyakitin bilang begitu pak, gitu ya. Bukan nyakitin, gitu ya. Kalau bapak maksudnya sih nggak pernah bilang gitu ya pak. Kalau pak salah bilang apa ke istri pak? Iya, saudara. Jadi yang di anak balik apa tadi? Supaya dia ada akhirnya apa? Penghargaan itu prosesnya. Ya Allah bang, jadi abang pada sibuk kerja PR, tapi abang berusaha untuk bikin mama gak haus. Nah itu proses. Nah itu yang menguntungkan buat abang. Sama dengan bapak ngomong sama istri. Tadi itu misalnya saya temanis bang, kelihatannya haus banget, langsung di kereta. Saya lihat. Bapak yang bilang, ya Allah, istriku. Nah tadi dia udah nyiapin panci tuh. Oh gotok, gitu ngomong dia. Jadi bagaimana bapak ibu? Ngomongnya? Prosesnya ya. Apa sih masalahnya kayak gitu? Oh bapak lihat aja daftarnya paling gampang. Allah mah, kamu baik banget membahagiakan aku sampai daftarnya nggak ganti-ganti jadi apa? Tapi nggak apa-apa, jenangin, gitu ya pak, jenangin. Oke, baik. Oh iya ya, baik. Oke. Ke sini. Jadi Bapak Ibu yang berkah sementara anak balik kita ambil yang resikonya 8 tahun.